Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya di bulan Ramadan yang sangat mulia ini kita telah diberikan nikmat, taufik dan hidayah sehingga kita bisa melaksanakan puasa Ramadan di tahun ini. Selawat beserta salam tak lupa pula kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah salah seorang rasul yang telah memberikan contoh-contoh teladan terutama dalam pelaksanaan ibadah-ibadah, khususnya pada bulan ini yaitu ibadah puasa. Sahabat Gema Ramadan dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum tentang Ramadan, yaitu keutamaan melaksanakan ibadah sunnah makan sahur. Kemudian bagaimana juga keutamaan mengakhirkan ibadah makan sahur. Sahabat Ramadan dimanapun Anda berada, terutama kita yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan di tahun ini, kita harus memahami bagaimana tata cara atau sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah yang pertama yaitu ibadah makan sahur. Ibadah makan sahur memang hukumnya sunnah, tetapi ibadah makan sahur ini merupakan ibadah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena ibadah makan sahur ini memberikan manfaat yang sangat banyak sekali untuk tubuh kita. Salah satunya diantaranya adalah ibadah makan sahur ini untuk menguatkan fisik kita. Dan juga ibadah makan sahur ini adalah sebuah ibadah yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Ini berdasarkan hadis yang sudah diriwayatkan oleh para sahabat, yaitu dari Anas bin Malik, ya, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang artinya adalah bersahurlah kalian, sesungguhnya pada sahur itu ada berkah. Di samping itu Imam Ahmad juga mengatakan dalam hadisnya yang berbunyi, telah menceritakan kepada kami Ishaq ibnu Isa, yaitu ibnu Taba'ah, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman ibnu Zaid dari ayahnya, dari Atta ibnu Yasar, dari Abu Sa'id yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sahur adalah makanan yang mengandung berkah, maka janganlah kalian melewatkannya, sekalipun seseorang di antara kalian hanya meminum seteguk air, karena sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk orang-orang yang makan sahur. Maka dari hadis ini dapat kita ambil sebuah pelajaran atau kesimpulan dari hadis Imam Ahmad ini, mengatakan ada sedikit yang perlu kita cermati. Seandainya kita tertidur dan waktu imsak sudah masuk, maka tidak ada salahnya kita melaksanakan meminum seteguk air untuk niat melaksanakan makan sahur. Minum dengan seteguk air itu sudah mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan mendapatkan manfaat dari para malaikat juga yang mendoakan kita.
bahwasanya orang yang melaksanakan makan sahur ini, walaupun dia minum seteguk air, dia akan didoakan oleh para malaikat. Sahabat Gema Ramadan dimanapun Anda berada, seterusnya dalam kesempatan ini juga saya menjelaskan tentang keutamaan mentakhirkan makan sahur. Mentakhirkan makan sahur ini maksudnya adalah memang ibadah makan sahur itu waktunya itu sangat lama sekali. Mulai sepertiga malam setelah kita melaksanakan ibadah sholat malam, sholat tahajud, sholat taubat dan sholat hajat, itu sudah bisa kita melaksanakan makan sahur. Kisaran sekitar jam 3 sampai waktu masuknya waktu subuh. Itu tidak ada masalahnya. Tetapi yang perlu kita cermati dalam pelaksanaan ibadah makan sahur ini, Rasulullah sangat mensunahkan ini, mendapatkan sunnah dari Rasulullah SAW. Apakah itu? Yaitu mentakhirkan makan sahur. Apa yang dimaksudkan dengan mentakhirkan makan sahur? Artinya kita melaksanakan makan sahur itu harus kita manage dengan baik waktunya. Kalau bisa setelah kita makan, imsaknya masuk ya. Jadi tidak lama jarak waktunya antara kita selesai makan sahur, jarak waktu imsaknya masih lama lagi. Ini memungkinkan kita menahan waktu yang cukup lama. Contohnya saja kalau kita melaksanakan ibadah makan sahur, tidak mentakhirkannya, kita laksanakan jam 3 malam untuk makan sahur. Maka jam 3 malam itu hitungannya kita menahan untuk berbuka lagi itu lebih dari 14 jam. Sementara menurut penelitian ilmu kesehatan, yang tubuh kita ini, yang alat pencernaan tubuh kita ini, sahabat Gema Ramadan dimanapun Anda berada, kita lanjutkan pembahasannya tentang mentakhirkan makan sahur ini. Ada penelitian yang mengungkapkan hasilnya bahwasanya anggota tubuh kita ini yang hanya mampu untuk menahan tidak lebih dari 14 jam. Ini sesuai dengan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka penelitian ini tidak bertentangan dengan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita contohkan, kita makan sahur, mentakhirkan makan sahur jam 5 setelah azan, maka berbukanya tepatnya jam 7 sore, maka lebih kurang 14 jam. Itu sudah sesuai dengan aturan ilmu kesehatan, yang mana alat tubuh kita memang aturannya bisa menahan 14 jam. Dan inilah anjuran Rasulullah SAW, dan ini tidak bertentangan dengan ilmu kesehatan. Dan ini juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, yang berbunyi, tasaharna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa qama ila sholati qala qultu kam bainal azan was-sahuri qala qadru khamsina ayah. Artinya, kami pernah makan sahur bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu melaksanakan sholat. Anas berkata, aku bertanya kepada Zaid, berapa jarak antara azan dan sahur? Dia menjawab, seperti lama membaca 50 ayat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dalam hadis ini dapat kita cermati bahwasanya waktu jarak antara azan dan sahur itu, yaitu lamanya kata Rasulullah SAW itu membaca 50 ayat Al-Quran. Nah, ini artinya lebih kurang sekitar 5 atau sampai 5 menit sampai 15 menit jarak waktu kita membaca Al-Quran sebanyak 50 ayat. Ini artinya apa? Setelah kita melaksanakan makan sahur dalam waktu 15 menit, 5 sampai 15 menit itu setelah masuk waktu azan, sahabat Gema Ramadan dimanapun Anda berada, maka sebagai kesimpulan dari kultum
saya pada sore hari ini adalah bahwa yang pertama adalah pelaksanaan ibadah makan sahur ini merupakan ibadah yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Walaupun hukumnya sunnah, tetapi Rasulullah SAW tetap menganjurkan karena mendapatkan faedah atau keutamaan. Salah satunya adalah yaitu untuk memperkuat tubuh kita dalam melaksanakan ibadah puasa. Kemudian yang kedua adalah bahwa orang yang melaksanakan makan sahur, walaupun dia dapat meminum seteguk air, tetap mendapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu didoakan oleh para malaikat atau diberikan selawat oleh para malaikat. Kemudian yang kedua yaitu adalah tentang mentakhirkan makan sahur ini adalah sebuah amalan juga yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa ini dianjurkan oleh Rasulullah? Sebenarnya kalau kita tidak mencermati, kita kurang memperhatikan, ini merupakan sebuah amalan atau sebuah ajaran yang mengajarkan kepada kita untuk menjaga kesehatan. Karena kalau kita makan sahur tidak mentakhirkan, bisa saja kita makan sahurnya jam 3 malam, jam 4 malam, dan itu melebihi dari tubuh kita, anggota mesin tubuh kita untuk menahan terlalu lama menjelang masuknya berbuka. Maka mentakhirkan makan sahur ini jumlah waktunya pas 14 jam lamanya, dari mulai jam 5 sampai jam 7 senja atau maghrib, itu lama waktunya 14 jam. Maka pas menurut ilmu kesehatan, dan kita tidak mendapatkan sebuah penyakit yang akan merusak tubuh kita. Nah, dan ini apabila kita lakukan, ini akan juga mendapatkan sebuah pahala dari Rasulullah SAW, karena Rasulullah mensunahkan bagi orang-orang yang mentakhirkan ibadah makan sahur ini. Nah, ini dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa Gemar Ramadan, sahabat Gemar Ramadan dimanapun Anda berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.